Jemaat Tuhan，大家好，新年快乐，恭喜发财。Biar di tahun baru Imlek ini damai sejahtera Allah selalu beserta dengan kita, amin. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil, kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kalau Kau jadikan hari ini adalah hari-Mu ya Bapa. Biar Kau yang bertahta dalam kehidupan kami dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab biarlah namanya yang dipuji dan disembah. Persembahkan hidupmu seluruhnya kepada Tuhan. Sebab hanya Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami ya Bapa. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita, sebab Dialah sumber kekuatan. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan. Yes Lord. Keadaanku dalam tangan-Mu. Tak akan pernah goyah dalam kehidupan kami Tuhan. Selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Beri
kasih setiamu tidak berubah dalam kehidupan kami Tuhan. Ini persembahan kami, wujud syukur kami kepadamu. Keadaan di sekitar kami boleh menggentarkan kami, tapi kami tahu ada satu kuasa yang tidak pernah gagal, tidak pernah kalah, yaitu Yesus Kristus, Allah kami. Mari sembah Dia, Allah yang berkuasa, termulia. Kau yang berkata dalam hidup kami Tuhan, kami percaya akan kehendak-Mu, sebab itu jadilah menurut kehendak-Mu Yesus. Kami panggil nama-Mu, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Oh ya Roh nama kalama ya shalama kalama. Oh ya Nabi nama kalama ya se. Kalama kalama ya nama kalama ya kami sembahkan Tuhan, Kau yang mulia. Terima kasih Yesus, buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus, Kaulah yang baik. Pujilah nama-Mu Tuhan, kekal selamanya. Besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Mari angkat suaramu terus sembah Dia. Tiaralah balala 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 balala. Syana nama balala 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 balala. Kuriala balala 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 balala. Kau yang layak ditinggikan Tuhan Yesus. Kurala pasyakana nama balala 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 balala. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Yesus. Syakana nama balala 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 balala. Kuriala pasyakana nama balala balala. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau selamanya Tuhan. 你为我做了许多奇妙事，主我感谢你，主我赞美你。如何才能回报你那奇妙的慈爱？我敬拜你耶稣，直到永远。这一生你为
谢你，主我赞美你，如何才能回报你那奇妙的慈爱？我敬拜你耶稣，直到永远。Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama nyatakan, banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memujimu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selama. Sekali lagi nyatakan, banyaklah yang telah kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah kau Yesus selamanya. Kami sembah kau Yesus, ku sembah kau Yesus selamanya. Ku sembah kau Yesus selamanya. Sama-sama kita sorakan haleluya. Haleluya. Berikan sekali lagi haleluya kepada Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang beribadah melalui onsite maupun live streaming, sama-sama kita memperkatakan firman Tuhan yang terdapat pada Mazmur 91. Kita percaya firman ini akan tergenapi dalam kehidupan kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sorakan sekali lagi haleluya. Bapa, kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi sorakan haleluya. Kami bersuka cita sebab kami punya Allah yang begitu besar. Engkau Allah sumber sukacita kami, Engkau Allah sumber kekuatan kami. Jemaat GPRJ siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Tajab Hing An. Hing An.
Selamat Hari Raya Imlek Bapak Saudara. Boleh sambil lihat kiri kanannya sambil katakan kungsi, kungsi, kungsi facai. Saya percaya berkat Tuhan melimpah atas setiap kita, amin. Saudara siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Mari sambil angkat tangan kita sama-sama. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Yes, haleluya. Mari cuma PRJ, saya percaya bisa lebih lagi. Sama-sama katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tanganmu, katakan tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, tangannya, 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 oh tangannya, menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sambil tepuk tangan di atas kepala, come on. Haleluya. Saya percaya di tahun yang baru ini sukacita Tuhan melimpah atas setiap kita, amin. Ada mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi, amin. Berserahkan, haleluya. Yeah. Mari menari, mari bernyanyi untuk Tuhan. Sama-sama. 주 예수 I want, 주 예수 I need, 주耶稣爱他，圣经你告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他。Saya percaya jemaat Tuhan tentang lagu ini ya. Lebih keras lagi. 주 예수 I want, 주 예수
是爱，主耶稣爱他，深情地告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱，主耶稣爱他，深情地告诉我，sama-sama sekali. Sekali lagi katakan tangannya, 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 tangannya menopang, tangannya apabila ia jatuh tak sampai tergoda, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang, sebab Tuhan tangannya, sebab Tuhan menopang, menopang tangannya. Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Serahkan, haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
的时刻，因为春节的意义就是家。春节时，我的家人抛开我们的分歧，也互相原谅，聚在一起吃团圆饭。通过春节，我们也给孩子们做个好榜样，向长辈有尊重、关心和爱。家是一个可以为我们遮风避雨的地方，家是一个可以给我们温暖、给我们希望的地方，家是一个可以给我们停靠的港湾，家也是我们精神上的寄托。是家给了我们希望，让我们享受无尽的欢乐。家是让人感到安心舒适的地方。诚然，上帝赐福给我们一个充满爱的家庭，以他为中心，有丰富的祝福、保护和平安。阿们。有一份爱从天而来，比山高，比海深，这不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱。我们一起来唱好不好？耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱我，我们一起向世界活出爱，我们一起向世界活出爱，我们一起向世界活出爱。我们祝大家阖家蒙福，新年蒙恩，上帝祝福你们，阿们。 Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, sebab Dialah yang layak disembah. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan, melimpah dalam kehidupan kami. Termulialah nama-Mu. Sama-sama katakan, Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku.
lagi namamu Yesus. Ini persembahan kami ya Bapa. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Sama-sama katakan lebih lagi. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Angkat kedua tanganmu, katakan haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kekal selamanya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kekal selamanya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Mari saudara saja katakan, yang ku mau biarlah seluruh hidupku. Biarlah hidup kami merupakan perkenanan bagi Tuhan. Yes Lord. Namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan
kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Bapa yang baik, dunia tidak akan bisa memberikan kebahagiaan pada kami. Tapi boleh mendekat pada Tuhan, melekat pada Tuhan, itulah kerinduan kami. Kami percaya Engkau hadir tempat ini. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kesempatan, terima kasih untuk waktu, terima kasih untuk berkat Tuhan yang tidak habis-habisnya. Sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan Bapa. Kami butuh Tuhan Yesus, kami butuh tuntunan-Mu Bapa, kami butuh guidance-Mu Bapa. Karena hanya Engkau yang bisa membuat kami boleh mengerti tentang apa yang harus kami lakukan. Dunia dengan segala teorinya Bapa bisa salah, tapi Engkau dengan segala kebenaran-Mu adalah yang terbaik. Urapi setiap kami, dalam nama-Mu kami mengucap syukur, kami memberikan hati dan telinga seorang murid. Sehingga firman yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia, kami boleh meresponi dengan cara yang benar. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Ya, gonghi dulu ya. Oke, saya percaya kalau kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan ya. Kita pasti semuanya percaya, ya kita pasti semuanya percaya bahwa rencana Tuhan tuh tidak pernah rencana yang tidak baik. Amin enggak? Tidak pernah tidak baik, selalu baik, hanya seringkali kita terlalu banyak asumsi. Maka membuat kita merasa, iya enggak sih? Kok gini ya, seperti itu. Tapi hari ini Tuhan akan berikan satu pesan pada setiap kita. Apapun yang kita hadapi saat ini, rencana Tuhan tidak pernah tidak baik. Selalu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Ini menjadi kekuatan kita. Nah, ini janji Tuhan. Siapapun kau di tempat ini, kalau engkau percaya pada janji Tuhan, rancangan Tuhan itu baik dan sangat amat baik. Itu dulu pegang, betul? Nah, pertanyaannya adalah, apakah karena rancangan Tuhan semua baik, prosesnya berjalan mulus? No. Ikut Tuhan bukan berarti semua langsung mulus. Enggak ada ayatnya. Jangan sampai engkau salah pengertian ya. Harus ada yang harus kita jalanin. Kenapa saya berkata seperti itu? Kenapa prosesnya tidak mulus? Jawabannya sederhana. Karena jangan pernah lupakan dalam kehidupan ini ada satu aktor yang sering kita lupakan. Anak Tuhan sering lupakan. Makanya kenapa engkau gampang kecewa? Karena engkau bilang, loh kok jadi gini Tuhan? Kok jadi seperti ini? Katanya rancangan damai sejahtera. Kok jadi seperti ini? Ada satu aktor yang sering kita lupakan, itu siapa? Si jahat. Dia ada dan dia memang ada. Tidak kelihatan secara mata, tapi dia ada. Dan dia tidak suka rancangan Tuhan yang baik terjadi atas kita. Garis bawahi dulu ini, supaya kita tidak salah mengatakan Tuhan yang gak peduli sama kita. No, Tuhan sangat peduli. Tapi si jahat tidak mau tinggal diam, karena dia tidak suka rancangan yang baik terjadi pada kita. Ya, kalau kita lihat, waktu sejak dari mulai zaman perjanjian lama. Ya, kita tahu bagaimana bangsa Israel waktu mereka mengalami perbudakan di Mesir, betul? Mereka nangis pada Tuhan, mereka menjerit pada Tuhan. Dan Tuhan mendengar suara mereka. Makanya Tuhan pakai Musa, betul? Untuk menolong bangsa Israel. Pertanyaan, apakah iblis tinggal diam? No, dia tidak tinggal diam. Apa yang dilakukan? Dia pakai Firaun untuk membatalkan rencana Tuhan. Mana buktinya? Kita buka Keluaran. Yuk kita lihat tempat ini. Supaya di tempat ini, waktu engkau dan saya mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, jangan pernah pikir, kok gitu Bu Indri? Keluaran 1. Ya, Keluaran 1. Keluaran 1 dikatakan, ya, ayat 23. Dikatakan Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel. Tapi apakah semua langsung mulus begitu saja? Keluaran 1 ayat 23. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya. Lemparkan segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tapi segala anak perempuan biarkan hidup. Ya, ini jelas dikatakan. Waktu Tuhan mendengar jeritan kita, Tuhan tuh gak pernah diam, Tuhan tuh gak pernah tidur, Tuhan tuh gak pernah lupa. Tuhan peduli dengan anak-anaknya. Nah, Tuhan mau menyelamatkan bangsa Israel. Tapi pertanyaan, apakah langsung semuanya mulus? No, iblis bergerak. Dia pakai Firaun untuk menghancurkan rencananya Tuhan. Makanya dibilang bunuh semua anak laki-laki. Karena waktu itu Musa adalah bayi kecil. Artinya di mana ada Tuhan mau bergerak melakukan perkara besar dengan kita, iblis tidak tinggal diam. Mungkin kita bilang itu kebetulan Bu Indri. Betul, itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru, waktu Yesus lahir. Ingat? Tuhan mau menyelamatkan seluruh dunia. Dia kirim anaknya yang tunggal, betul? Pertanyaan, apakah mulus perjalanan Yesus? No! Siapa yang dipakai sebagai pion iblis? Herodes, orang Yahudi. Ini pesan Tuhan keras bagi setiap kita. Hanya ada 2 pilihan di akhir zaman ini. Kalau engkau dan saya tidak menjadi pionnya Tuhan, kita jadi pion si jahat. Karena dikatakan tadi kalau memang kalau Firaun dipakai wajar, dia non. Tapi ini Herodes loh, ini orang Yahudi. Tapi karena dia izinkan dia dipakai, makanya akhirnya dia betul-betul dipakai sebagai pion si jahat. Ya, nah yang berikutnya kalau kita lihat ya iblis tuh networknya kuat loh.
Makanya hati-hati di tempat ini kalau engkau terlalu santai jadi orang Kristen. Karena iblis itu networkingnya luar biasa. Mana buktinya? Kita buka 1 Tawarikh. Yuk kita lihat ya, 1 Tawarikh 14 ayat 8. Iblis tuh networkingnya kuat ya. Dia tuh database-nya lengkap. Ini siapa yang mau dipromosikan Tuhan, siapa yang mau dipakai oleh Tuhan, siapa yang mau mengalami perkara besar dengan Tuhan. Dia tidak suka. Mana buktinya? 1 Tawarikh 1 ayat 14. 1 Tawarikh 14 ayat 8, maafkan saya. 1 Tawarikh 14 ayat 8. Ketika didengar orang Filistin, perhatikan. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel. Maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tapi Daud mendengar hal itu lalu majulah ia menghadapi mereka. Jelas dikatakan. Waktu Daud masih tenang-tenang main kecapi. Ding 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 ding. Nothing happened, right? Tapi waktu Tuhan mau pakai Daud menjadi raja Israel, mau dipromosikan Tuhan, mau diangkat Tuhan, mau dilakukan perkara besar dengan dia, iblis tidak tinggal diam. Filistin datang menyerang, ya. Nah, kalau kita baca juga ceritanya waktu Yesus bangkit, siapa dipakai sebagai pion daripada si iblis? Pemuka agama. Betul, dia ngomong sama tentara-tentara, jangan bilang ya, kamu bilang aja dicuri oleh murid-murid, dan berita itu bertahan sampai sekarang. Makanya kenapa bangsa Israel nggak percaya Yesus bangkit? Karena apa? Gara-gara omongan daripada pemuka agama. Dia bayar uang kepada tentara-tentara. Artinya siapapun di tempat ini kalau kita kasih celah kita bisa dipakai oleh si jahat loh. Makanya hari ini jangan main-main ya. Nah, kita akan lihat di tempat ini ya. Betul-betul ya, Tuhan itu mau punya rencana besar bagi kita. Tapi si jahat tidak happy. Dia nggak suka rumah tangga baik. Dia nggak suka gereja-gereja luar biasa. Dia tidak suka pengusaha-pengusaha Kristen luar biasa. Dia pasti akan usahakan untuk menghancurkannya. Ya, nah ini dikatakan seperti ini. Nah, dari 5 kejadian ini apa yang kau dapat? Karena ingat, apa visi misi si jahat? Bukan hanya gereja loh yang punya visi misi, si jahat punya visi misi. Yohanes 10 ayat 10a dikatakan, iblis datang untuk apa? Pencuri datang untuk apa? Untuk mencuri. Apa yang dia curi? Damai sejahtera kita. Sekarang lihat banyak orang kehilangan damai sejahtera, betul? Maka dalam keluarga ribut, gereja ribut, negara ribut, betul? Karena memang itu diambil sama dia. Pertama damai sejahtera. Yang kedua yang diambil oleh dia adalah apa? Dia mencuri damai sejahtera, dia membunuh. Apa yang dia bunuh? Karakter kita. Banyak orang karakternya sekarang mati. Gara-gara apa? Merasa gak sanggup. Ya, aku memang pecundang, aku gak bisa bikin apa-apa. Itu trik daripada si jahat. Ketika dia apakan? Dia binasakan. Apa yang dibinasakan? Pengharapan kita. Kalau engkau sudah kena 3 pada si jahat ini, habislah kita. Makanya jangan main-main kalau jadi Kristen tanpa visi. Jangan hanya bilang cuma gereja yang pakai visi. Setiap kita harus punya visi. Rumah tangga punya visi. Usaha punya visi. Bisnis punya visi. Anak muda pun harus punya visi. Waktu engkau tidak punya visi, engkau berjalan di tempat. Makanya gak heran tumbang. Kita lihat sekarang ini melalui pandemi ini lagi terjadi penyaringan. Orang-orang yang punya visi jelas pada Tuhan tidak akan gampang menjadi pion si jahat. Amin. Nah, kita akan lihat di sini ya. Ini terus terang. Yang kedua pertanyaan. Kalau gitu Bu Indri, berarti kalah dong semua anak-anak Tuhan. Nah, ini dia pengharapan yang luar biasa. Iblis boleh mereka-reka yang jahat. Seperti kata Yusuf. Betul? Kalian mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mendatangkan kebaikan untuk menyelamatkan satu bangsa. Perhatikan, pandemi ini akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu harus kau, yes, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yes. Jadi jangan pernah pikir iblis yang menang dong. Gak ada cerita dia menang. Kita anak-anak Tuhan yang menang. Ya, nah tapi seringkali kenapa ya, maka jadi katakan tadi di sini, tapi buktinya Bu Indri pegang 2 hal, kita punya senjata 2. Tahu apa pertama? Yang pertama kita punya roh. Roh dalam kita lebih besar daripada roh dunia ini loh. Makanya libatkan roh Tuhan dalam hidupmu. Jangan berani jalan sendirian ya. Kalau seringkali kadang-kadang kita takut jalan sendirian, kita pakai satpam security. Itu baik tapi gak jadi jaminan. Tapi kalau di akhir zaman ini engkau selalu di-guide sama roh Tuhan, itu aman. Yang kedua, kita punya iman. Iman kita kepada Yesus mengalahkan dunia ini. Siapa takut, betul? Maka dikatakan boleh memang ada goncangan ya. Tapi percayalah kalau engkau betul-betul sekarang mengerti bahwa Tuhan punya rencana gak pernah yang tidak baik pada kita. Akan berbeda cara kita menanggapi masalah, betul? Nah, kita akan lihat sekarang bagaimana caranya Bu Indri. Buktinya sampai sekarang usaha saya gagal, saya udah bangkrut, rumah tangga saya hancur. Mana buktinya Bu Indri? Nah, kita akan lihat. Tuhan itu unik. Allah kita itu inovatif. Allah kita itu kreatif. Tuhan cara menyembuhkan, memulihkan orang itu caranya sangat-sangat gak pernah kita bayangkan. Bayangkan si buta, gimana disembuhkan oleh Tuhan? Pakai apa? Pakai tanah, pakai air udah. Gak steril sama sekali, betul. Si lumpuh 38 tahun, bagaimana cara Tuhan menyembuhkan? Bukan pakai terapi, bukan karena operasi tulang. No,
Malah disuruh bangun, angkat tilam, berjalan. Gak masuk akal, itu cara Tuhan. Makanya kalau engkau mau ikut agenda Tuhan, jangan pakai logika kita. Karena cara Tuhan berbeda. Halo, ya bayangkan orang buta, orang kusta. Harusnya kan itu kan dijauhi, ini malah dipegang oleh Tuhan. Makanya kalau engkau tangkap hari ini, makanya kita mari belajar untuk mengenal Tuhan kita. Supaya kita tahu cara dia. Karena memang tidak terselami caranya, terlalu tinggi. Lebih daripada langit, lebih daripada lautan. Tapi kalau engkau minta Roh Kudus untuk memberikan pengertian, kita tahu cara Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar. Tuhan selain caranya antik bin ajaib, dan juga kadang-kadang unik, Tuhan juga identik daripada Tuhan. Itu Tuhan gak one man show. Tuhan kita selalu pakai partner. Percaya nggak? Dan Tuhan lagi mencari partner dari mulai ujung sana sampai ujung di sini hari ini. Dan ingat kalau kita partner kerja Tuhan, engkau akan terheran-heran. Apa yang tidak pernah kau dengar, nggak pernah kau lihat, nggak pernah kau pikirkan, itu yang Tuhan siapkan bagi kita. Percayalah, makanya bilang aku mau jadi partnermu Tuhan. Nah kita akan belajar sekarang bagaimana cara menjadi partner kerja Tuhan. Kalau partner dunia yang dicari pasti mesti orang kaya, betul? Orang pintar. Betul? Yang mungkin ganteng, ya, yang mungkin yang cantik, yang mungkin yang punya koneksi. Itu cara dunia milih partner. Tapi cara Tuhan milih partner, no. Hanya satu syaratnya, selfless, tanpa pamrih. Kalau engkau punya modal ini dengan saya, percayalah kita akan jadi partner kerja Tuhan yang luar biasa. Dan apa yang Tuhan punya rencana, yang tidak baik, Tuhan bisa ubahkan menjadi baik, yang baik semakin baik. Hanya ini kata kunci. Nah kita akan belajar dari siapa? Dari proyek kerja Tuhan tentang Musa. Musa itu proyek Tuhan yang luar biasa loh. Betul? Ya, itu bayangkan 2 juta jemaat dibawa keluar dari Mesir selama 400 tahun dalam perbudakan. Itu bukan mudah, itu proyek besar. Pertanyaan, selain Musa ada gak partner kerja Tuhan yang lain? Ada. Hari kita akan belajar. Ada 6 partner kerja Tuhan dalam kisah Musa. Mereka ini melambangkan kita semua di sini. Maka jangan pernah kau katakan itu bukan saya Bu Indri. Musa itu kan orang langka. Musanya memang satu, tapi partner kerja Tuhan melambangkan kita semua di sini. Kita akan buktikan kalau mereka bisa dipakai, saya juga bisa dipakai. Melalui pandemi ini Tuhan ubahkan menjadi kebaikan. Aminkan dulu itu. Amin. Yang pertama adalah siapa? Kita tahu partner pertama adalah bidan. Betul? Ya, kalau kau baca nanti di Keluaran, boleh baca. Ya, sekarang karena waktu kita singkat, jadi saya nggak baca ayat ini. Saya bersyukur ini, itu silalahi. Ya, abangku, ya. Saya sejak pandemi, jadi saya nggak banyak baca. Karena kalau banyak baca pakai masker, saya bisa pingsan. Ya, jadi saya sekarang ngomong kalir aja apa kata Tuhan ya. Oke. Yang pertama adalah bidan. Saya mau tanya, kenapa bidan jadi partner? Jelas namanya ditulis, betul? Bahkan mereka kemudian karena jadi partner kerja Tuhan, mereka mendapatkan jodoh loh. Mereka dapat kemudahan, mereka dapat fasilitas surga, ini luar biasa. Memang apa yang dilakukan oleh bidan Bu Indri? Waktu itu Raja Firaun berkata apa? Bunuh semua anak Ibrani umur 2 tahun, buang ke Sungai Nil. Betul? Yang perempuan bebaskan. Pertanyaan, apakah semuanya itu mati? No. Karena waktu itu bidan, dia selamatkan anak laki-laki termasuk Musa. Waktu ditanya sama raja, loh kok bisa masih ada yang hidup? Loh gimana raja, waktu pas mereka lahir, saya baru datang udah lahir. Karena mereka kuat-kuat, mereka bisa lahir duluan tanpa bidan. Saya mau tanya, bisa gak resiko sama bidan? Bisa gak bidan ini dibunuh oleh Raja Firaun? Apalagi kalau mereka pakai CCTV. Udah ada CCTV waktu itu. Tapi gak tahu modelnya gimana. Bisa gak ketahuan mereka mati? Bisa! Tapi yang pertanyaannya, kok bisa bidan ini seperti ini? Karena bidan ini punya hati nurani. Dia siap keluar dari comfort zone. Sister, brother, kalau engkau berkata aku mau kau pakai Tuhan. Tapi kita terlalu nyaman di comfort zone kita. Gak akan bisa jadi partner kerja Tuhan. Apa comfort zone? Banyak comfort zone. Comfort zone itu bukan hanya cuma kenyamanan. Comfort zone juga termasuk apa? Termasuk kita merasa yang penting aku selamat, yang penting suamiku selamat, yang penting istriku selamat, yang penting anakku selamat, yang lain emang gue pikirin. Hati-hati waktu kita punya konsep seperti itu di zaman pandemi ini. Hati-hati, karena dikatakan bidan saja, ini mereka bukan orang Ibrani loh. Mereka punya hati nurani, tapi kita gak punya hati nurani di zaman pandemi ini. Yang penting aku. Gak seperti itu. Dia berani keluar dari comfort zone, apapun risikonya dia berani. Ya, nah sekarang saya mau tanya, dengan dia keluar dari comfort zone,
Itu apakah itu ada resiko? Pasti ada. Pasti ada. Nah saya mau tanya, seperti Abraham, keluar dari comfort zone enggak? Keluar. Dia seorang pengusaha sukses. Tapi dia bisa punya waktu untuk mendoakan orang-orang di Sodom. Dia bukan pendoa bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan tunggu sampai engkau jadi pendoa dulu di gereja ini baru engkau mau keluar dari comfort zone. Kita bisa berdoa untuk jiwa-jiwa, untuk Indonesia, untuk dimanapun. Karena waktu engkau hanya mendoakan diri sendiri, kita orang yang egois. Abraham berdoa untuk Sodom, artinya dia menjadi bapak orang percaya loh. Apa comfort zone yang lain lagi dari Abraham? Ishak. Apa yang paling kita sukain, sometimes itu yang Tuhan minta. Waktu engkau lepaskan apa yang Tuhan minta, Tuhan akan kasih engkau satu bangsa. Abraham menjadi bapak satu bangsa waktu dia lepaskan Ishak. Tapi seringkali kita bilang, oh gak bisa kalau ini jangan Tuhan, ini jangan. Ishak itu bukan hanya berbentuk anak laki-laki. Apapun yang membuat engkau melekat lebih daripada pada Tuhan, itu harus dilepaskan. Termasuk warisan. Termasuk itu. Nah dikatakan apalagi Daud, apa comfort zone-nya? Mungkin bukan berbentuk kesenangan, tapi Daud tuh punya masalah banyak. Dari mulai kecil masalahnya banyak. Papa gak adil, kakak-kakak menjolimin dia. Istrinya juga menghina dia, mertuanya mau bunuh dia. Siapa lagi? Anaknya mau bunuh dia. Bahkan bangsa Israel mau melempari dia dengan batu. Pertanyaan, apakah gara-gara dia punya masalah dia bilang, gila gue ngurusin orang? Gak mungkin dong, no. Di Gua Adulam, dia tolong orang-orang yang punya masalah loh. Di tengah masalah pun orang yang tidak egois itu bisa jadi berkat. Akibatnya dia menjadi Raja Israel. Jangan tunggu sampai masalahmu selesai baru engkau bilang saya mau keluar dari comfort zone. Hati-hati, masalah bisa jadi comfort zone kita. Dari mana ketahuan? Tiap hari diomongin masalah terus. Kita nyaman ngomong tentang masalah kita. Hati-hati, dulu saya seperti itu. Asal ketemu orang saya selalu bilang dasar begini. Makanya aku gak bisa bangkit-bangkit. Halo, di tengah masalah pun engkau bisa jadi berkat. Saya mau kasih kesaksian sedikit. Saya mengalami, kita pandemi baru 2 tahun betul. Saya mengalami pandemi 3 tahun. Tahu pandemi apa? Gugatan pengadilan. 12 gugatan oleh abang kandung sendiri. 12 gugatan. Kalau saya mau pikirkan hanya diri saya, ngapain juga saya diundang ke tempat ini. Gua aja punya masalah. Tapi waktu engkau punya masalah, engkau bisa keluar dari comfort zone menjadi berkat bagi orang. Tuhan perhitungkan itu semuanya. Dari 12 gugatan, 10 sudah menang. Tinggal 2 lagi. Sama Tuhan terlalu kecil untuk partner kerjanya. Makanya jangan tunggu masalah gue beres baru gue mau. Masalah ada pun lakukan apa kata Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup partner kerjanya. Amin. Yang pertama adalah bidan. Yang kedua adalah siapa? Putri Firaun. Apa yang dilakukan oleh Putri Firaun? Putri Firaun tahu gak itu bayi Musa adalah orang Ibrani? Tahu. Tahu gak itu bayi budak? Tahu. Betul? Tapi dia gak hitung-hitungan loh. Dia gak pandang muka. Dia tolong ini. Seringkali kadang-kadang kita berbuat baik karena mikir dapat apa nih nanti gue dari dia. Seperti murid-murid. Tuhan apa yang kami dapat dengan engkau ikut engkau. Seringkali kita beribadah cari Tuhan melayani karena cari sesuatu. Jangan. Cari sumbernya. Cari hatinya. Nanti Tuhan yang tanggung jawab atas hidup kita. Seringkali kita salah fokus. Dikatakan Putri Firaun. Dia gak berharap apa-apa. Kalau tadi memang peti emasnya itu. Dia punya keranjang itu dari emas. Pastilah mungkin ini anak konglomerat betul. Mungkin Putri Firaun bisa dapat saham kosong 20% betul. Ini mungkin keranjangnya pun butut betul. Mungkin dia punya tempat bayinya pun agak bau-bau. Karena ini memang orang sederhana tapi dia enggak persoalan. Dan waktu engkau melakukan kebaikan tanpa pandang muka, kita akan menjadi partner kerja Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan mencari partner kerja yang seperti ini. Yang ketiga siapa? Miriam. Miriam adalah siapa? Miriam adalah kakak daripada Musa. Saya mau tanya, menunggu untuk Putri Firaun keluar, apakah ini bisa waktunya pas? Belum tentu. Seorang putri suka-suka dia betul. Mau keluar pagi, siang, sore, malam, bisa nunggu sejam, 2 jam, 3 jam betul. Tapi yang luar biasa, seorang Miriam tetap menunggu loh. Ini bicara tentang apa? Keluarga yang rukun. Engkau dan saya mau dipakai menjadi partner kerja Tuhan. Cek keluarga kita hari ini. Seorang suami, sudahkah engkau menjadi imam dalam keluarga? Seorang istri, sudahkah engkau jadi penolong dalam keluarga? Seorang anak, sudahkah engkau sudah menghormati orang tua? Orang tua, sudahkah tidak buat tawar hati anak? Waktu kita masih belum beres dalam keluarga, makanya gak heran Tuhan gak bisa percayakan. Karena keluarga itu penting di mata Tuhan. Makanya hari ini tadi saya lihat foto-foto tentang keluarga itu luar biasa. Tapi jangan hanya di foto ya. Karena kalau di foto orang sepertinya, begitu betul. Kayak habis itu piring terbang di rumah, gak ada gunanya. Dikatakan Miriam ini adalah punya keluarga yang luar biasa. Bagaimana caranya untuk bisa keluarga yang rukun Bu Indri? Hanya satu, lepaskan panah yang namanya panah ego si jahat.
Karena kalau engkau pakai ego, nggak akan bisa ada kerukunan. Amin. Bagaimana dengan kita? Orang-orang tua jangan bikin tawar hati anak. Salah satu diantaranya, jangan banding-bandingkan anak. Jangan beda-bedakan anak. Saya pernah jatuh di sana dulu. Saya punya anak 4. Anak saya nomor 1, itu kayak saya orangnya. Ngomong lincah segala macam, mukanya juga mirip gitu loh. Makanya saya nyambung banget sama dia. Anak nomor 2 perempuan, fine, gak ada masalah. Tapi anak saya nomor 3, itu terus terang dari mulai kecil nilainya luar biasa. Do, re, mi. Jadi kalau saya ke sekolah itu sampai dipanggil guru tiap minggu. Karena anak saya nilainya 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Saya pikir ini anak kok bisa gak pinter ya. Kan saya agak pinter lah otaknya ya. Saya S3 soalnya, dia agak pinter lah otak saya, betul. Masa sih dari mana nih keturunannya, betul. Mulai nyalakan orang lain. Apa suami saya ngomong? Tuhan bisa pakai suami kita, Tuhan bisa pakai pembantu, Tuhan bisa pakai orang-orang gak kita perhitungkan loh. Roh Kudus bisa pakai siapa saja. Suami saya bilang apain? Kalau kamu masih tetap bandingkan anak, karena anak yang satu ini lebih pendiam, kamu anggap ini memang pendiam, dan kamu gak ada perhatian sama dia, dan suka banding-bandingkan, kamu kehilangan ini anak loh. Itu suami saya ngomong. Itu saya ketemplak, seperti betul-betul ketemplak. Saya bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Sejak itu saya mau coba dekat dengan anak saya. Tidak mudah. 6 bulan saya hanya untuk ngajak dia makan di restoran loh. Karena dia merasa mama is not mine. Aku bukan dalam keluarga ini. Pernah dia sakit tampak sekali karena dia merasa gak belong to the keluarga. Itu dia diam di kamar gak bilang padahal tampaknya udah penuh semua di badan. Saya nangis saya betul-betul. Ini pengakuan saya ya, saya gak tahu di sini tempat ini. Tapi saya percaya kalau ada pun minta ampun sama Tuhan hari ini. Nah waktu itu akhirnya saya minta ampun sama Tuhan. Saya coba untuk ajak makan dia. Sampai 6 bulan baru dia mau makan sama saya. Itu pun waktu ditanya makan, gimana nasi gorengnya? Tahu, hanya gitu aja. Luar biasa betul. Tapi saya bilang Tuhan mampukan aku, Tuhan mampukan aku, salah Tuhan. Akhirnya kami oke. Waktu pas saya udah mulai dekat sama dia di tes sekolahnya. SMP, waktu itu SD nilainya do re mi. SD itu dia masuk akselerasi. 2 tahun SMP, 2 tahun SMA. Dan dia sekarang kuliah, sekarang ambil spesialis di Jerman. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bisa ubahkan. Makanya keluarga rukun itu powerful. Waktu engkau lakukan bagianmu, jangan bagian suami dicari. Tapi suami saya gak begitu, istri saya gak gitu, itu bukan urusan kita. Urusan kita. Untuk kau lakukan bagianmu, engkau akan jadi partner kerja Tuhan. Satu lagi tentang Miriam. Miriam ini bicara tentang anak muda. Di akhir zaman ini Tuhan akan pakai anak muda. Generasi Yosua Tuhan lagi cari. Makanya orang tua tolong ajarkan anak kita tentang kebenaran. Jangan hanya berharap itu kan bagian sekolah minggu, itu kan bagian gereja. No, mereka hanya ketemu berapa kali. Kita orang tua tanggung jawab. Dan Ulangan dikatakan ajarkan anakmu kebenaran siang dan malam. Kalau kita sebagai orang tua hanya cuek, jangan mimpi anak-anak kita akan dipakai oleh Tuhan. Gak cukup hanya dia sekolah hebat, gak cukup hanya kepintaran, percayalah. Tapi kalau dia takut akan Tuhan, masa depan dia terjamin di depan sana. Haleluya. Saya punya anak perempuan, 2 orang. Kalau mereka mau ketemu, ada yang mau berpacaran, ini betul-betul. Nanti pacarnya udah bilang mau berpacaran dengan anak kami, kita panggil sama Pak Ari. Suami laki perempuan, kita panggil, oke ya. Yang penting jaga kekudusan. Jangan malu untuk bilang sama anak-anak kita jaga kekudusan. Karena itu penting. Karena mereka akan dipakai luar biasa di akhir zaman ini. Anak-anak yang meresponi kebenaran dengan cara yang benar, Tuhan akan pakai luar biasa. Itu janji Tuhan. Miriam bicara tentang anak muda. Tadi dikatakan bidan bicara tentang orang karir. Di tempat ini orang-orang karir, engkau akan dipakai Tuhan luar biasa loh. Tapi please, jangan tinggal di comfort zone. Walaupun engkau punya masalah, gak ada alasan untuk kita gak bisa jadi berkat bagi banyak orang. Gak harus uang berkat, tapi dengan kita kasih kekuatan, kita kasih motivasi, mereka bisa dikuatkan. Yang keempat adalah siapa? Yang keempat adalah dayang-dayang. Hah? Dayang-dayang masuk dari dia punya partner Bu Indri? Yes. Pertanyaan saya, bisa gak dayang-dayang ngomong kepada pengawal? Tahu gak? Tadi putri Firaun itu ambil anak Ibrani. Bisa gak dibilang? Bisa gak dia lapor? Bisa gak ketahuan sama Firaun? Bisa. Tapi yang luar biasa, dayang-dayang jaga mulutnya. Hati-hati, waktu mulut kita gak memuliakan Tuhan, gak akan dipakai jadi partner kerja Tuhan. Sungut-sungut, suka gosip, suka jelek-jelekin, suka banding-bandingkan, itu bukan kesukaan Tuhan. Tapi mulut yang bisa memuliakan Tuhan, menjadi pembawa kabar baik, itu yang akan Tuhan pakai menjadi partner kerja Tuhan. Jangan kalah dengan perempuan Samaria, dia non-Yahudi loh. Tapi waktu dia bertobat, awalnya dia masih cari Yesus dengan dia bawa tempayan, mikirkan diri sendiri. Waktu ketemu Yesus, ngalamin Yesus, dia tinggalkan tempayan, dia ngomong sama bangsa Samaria, satu kampung bertobat. Pertanyaan, sudah berapa lama ikut Tuhan sini? Sudah berapa kampung kita bawa sama Tuhan?
Jangan pernah bilang, ya tapi kan yang penting saya 100 tahun jadi orang Kristen Bu Indri. Gak cukup 100 tahun jadi orang Kristen. Nanti Tuhan tanya, anakku sudahkah kau lakukan amanat agung, Matius 28. Untuk bawa jiwa kepada Tuhan gak perlu jadi pendeta loh. Betul? Yang penting waktu ada yang sedih kita kuatkan. Di sekarang ini banyak orang yang terkapar. Ladang sudah menguning. Tapi kita terlalu egois kadang-kala. Kita pikir itu kan urusan gua. Seperti murid-murid. Jadi kami harus berikan 200 dinar untuk mereka. Makanya kenapa ada orang lumpuh 38 tahun di Bethesda. Padahal banyak mujizat di sana. Tahu kenapa? Karena setiap orang yang sembuh gak peduli dengan si lumpuh. Makanya si lumpuh bilang gak ada yang nolong aku. Sedih sekali. Banyak sekarang keranjang-keranjang Musa di luar sana. Yuk kita ambil bagian. Yang berikutnya siapa lagi? Yang pertama tadi adalah siapa? Bidan. Bidan melambangkan orang karir. Engkau di tempat ini karir, engkau bisa dipakai jadi partner kerja Tuhan. Jangan pernah bilang saya bukan orang hebat Bu Indri. Bidan bisa dipakai, kita juga bisa. Yang kedua tadi dikatakan siapa? Putri Firaun. Ini tamparan buat kita. Anak-anak Tuhan tidak tanggap. Kita menepis, kita menolak. Tuhan bisa pakai orang di luar sana loh. Halo? Jangan anggap enteng ya. Dulu saya jual mahal untuk ikut Tuhan. Makanya gak heran hidup saya amburadul. Waktu saya bertobat tahun 1999. Saya bilang pakai aku Tuhan. Terus terang saya gak ngerti bagaimana cara Tuhan pakai saya. Pernah mungkin saya saksikan di sini sama kalian. Tahu dari mana saya mulai pelayanan? Jadi gak usah tunggu sampai mesti hebat dulu baru melayanin Tuhan. Sekecil apapun yang kau bikin, kalau daripada Tuhan lakukan. Suami saya masuk penjara karena narkoba. Saya mulai pelayanan di penjara. Tapi bukan bawa khotbah, tapi main kerincing-kerincing. Jadi kalau ada pendeta bisa nyanyikan, soraklah kerincing-kerincing, kerincing-kerincing. Saya lakukan seperti itu. Keluarga besar saya semua marah. Karena dibilang, Indri, kamu tuh gak level main kerincing-kerincing di penjara. Kamu tuh sekolahnya tinggi. Keluarga kita dikenal orang. Saya bilang bukan urusan keluarga atau dikenal apa enggak. Kalau Tuhan percayakan saya di penjara, berarti di sana level saya terima. Saya lakukan tuh 2 tahun bapak-bapak, ibu-ibu. Sampai satu saat pendeta yang saya temanin itu batuk, nggak bisa ngomong. Dia bilang, Ibu Indri tolong nyampaikan firman. Terus terang saya nggak bisa nyampaikan firman, saya nggak tahu. Tapi karena kasih anugerah Tuhan, saya bisa nyampaikan firman. Ternyata yang saya sampaikan itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan ada seorang bapak, dia punya universitas di Bandung besar. Dia bilang, Ibu Indri boleh gak isi nanti untuk Natal saya? Saya bilang mana mungkin, percayalah. Kalau engkau keluar dari comfort zone, kalau engkau lakukan untuk Tuhan, kalau engkau jadi partner kerja Tuhan, sama Tuhan gak ada yang mustahil. Sampai hari 22 tahun saya pelayanan, itu semua diawali dari band kerincing-kerincing. Lakukan sekecil apapun selama itu untuk muliakan Tuhan. Percayalah partner kerja Tuhan gak dipilih dari orang hebat, dari kita yang biasa-biasa. Amin. Tepuk tanganlah Tuhan Yesus. Tuhan gak cari orang yang perfect. Tuhan gak cari orang yang harus ini dan ini. Asal kau mau aja. Ya Tuhan cari. Karena kalau gak jadi pion Tuhan, kita pion si jahat. Nah yang berikutnya dikatakan tadi adalah siapa? Yang kelima. Siapa yang dipakai Tuhan? Tahu siapa? Ibu Musa. Ibu Musa di tempat ini engkau mungkin ibu rumah tangga biasa. Gak mungkin sekolah tinggi, hanya SMP atau SMA. Kita bisa dipakai Tuhan loh. Kayak saya itu orang biasa-biasa. Saya ibu rumah tangga. Tapi waktu aku bilang Tuhan aku mau jadi partner kerjaku. Tuhan yang perlengkapi kita semua. Gak usah cari sana cari sini pakai brosur, gak usah. Kalau Tuhan yang udah promosikan itu gak main-main loh. Seperti seorang Daud. Bayangkan Daud di tengah padang rumput. Dicari, bahkan dia bilang Samuel kepada kakak-kakaknya. Sebelum dia datang jangan makan. Wow, orang pilihan Tuhan itu gak main-main. Makanya mari kita, asal kita punya hati yang tulus, Tuhan perhitungkan luar biasa. Mama Musa, kenapa rupanya dia? Apa yang dia lakukan? 2 hal yang dilakukan. Saya mau tanya, seorang ibu, tiba-tiba Putri Firaun bilang begini, nanti anak ini besar, kirim ke saya, tapi pertama kamu susuin dulu ya, nanti saya kasih kamu upah. Bayangkan, dari seorang mama menjadi pembantu anak sendiri. Bisa gak dia marah? Bisa gak dia bilang, gila! Lu gak tahu siapa gua ya? Kalau engkau pertahankan hakmu, kita akan kehilangan jadi partner kerja Tuhan. Kalau perlu lepaskan. Abraham melakukan itu. Waktu dia ribut dengan Lot, dia bilang kau ke kanan aku ke kiri, kau ke kiri aku kanan. Janganlah kita ribut. Tuhan jadikan dia menjadi bapa orang besar yang sangat amat diberkati luar biasa. Kalau kita lihat Lot kehilangan, namanya hilang dari kitab kehidupan. Istri jadi tiang garam, anak-anaknya menjadi Moab dan Amon. Jangan pertahankan hak kita, kalau memang Tuhan minta, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan kembalikan 30, 60, 100 ribu kali lipat. Yes. Itu yang saya lakukan.
Saya dari keluarga yang cukup mungkin dikenal. Waktu ayah saya, ibu saya meninggal, terjadi perang saudara sampai hari ini, 31 tahun. Tahun 1997 saya putuskan kami tinggalkan Medan. Bukan mudah loh bapak-bapak, ibu-ibu, yang enak tuh di Medan. Sakit ke rumah sakit sendiri. Makan hotel sendiri. Betul, sekolah sendiri. Di Bandung untuk beli obat belum mesti ngantri. Dan saya di Bandung luar biasa Tuhan proses. Karena pas baru masuk Bandung, kami punya usaha kebakaran. Jadi bayangkan kami tinggal di tipe rumah 21. Tipe rumah 21, kamar 2x3. Buka pintu gak bisa karena kena tempat tidur. Dan gak ada lemari di sana. Meja makan tuh di teras, kita bikin pakai asbes. Saya pernah ada di sana. Tapi percayalah, walaupun engkau mengalami hal yang tidak menyenangkan, waktu engkau lepaskan hakmu bersama dengan Tuhan, Tuhan kembalikan 30, 60, 100 ribu kali lipat. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Yes! Makanya agak oke lah ya. Betul? Jangan takut dengan warisan, jangan takut dengan dunia ini. Tuhan punya, yang penting kita punya Tuhan kita. Kalau kita partner kerja Tuhan, dia tanggung jawab. Itu yang luar biasa. Nah yang kedua daripada mamanya Musa. Yang pertama tadi adalah apa? Dikatakan dia lepaskan hak. Itu paling susah, betul? Apalagi hak mengampunin, betul? Ada di sini masih menyimpan sakit hati, rugi loh. Ini udah pandemi gila-gilaan. Jangan masih bertahan dengan bilang, gak bisa Bu Indi, terlalu berat. Dulu saya gak bisa ngampunin suami saya, 7 tahun. Muka saya hancur, nanah semua ini nanah, semua nanah. Rugi, terakhir ke Singapura perut saya besar. Karena apa? Semua usus saya lengket. Rugi. Tapi waktu saya mengampunin, Tuhan bisa sembuhkan dan dibalikkan tangan. Halo? Jangan pertahankan tentang hak tidak bisa mengampunin. Mungkin kau bilang, ibu ini gak ngalamin sakit. Aduh please lah, semua kita pasti pernah ngalamin. Nah yang kedua daripada Mama Musa, apa yang spesial daripada dia? Tahu apa? Dia bisa komitmen. Tidak mudah loh, anak lagi lucu-lucunya umur 3 tahun mesti dikembalikan kepada Firaun. Pas mungkin anaknya bilang, apalagi anak orang Ibrani pasti itu cakep-cakep, lucu, betul ya, matanya biru, betul ya, hidungnya mancung, ya, rambutnya keriting-keriting, betul. Mama, jangan pergi. Mungkin dia bisa berubah pikiran. Banyak kejadian yang orang akhirnya menggagalkan dia punya komitmen. Dia bawa anaknya. Tapi Mama Musa dia sadar komitmenku kepada Tuhan lebih daripada komitmen pada anak. Makanya Tuhan jadikan Musa menjadi orang yang luar biasa. Harus komit pada Tuhan. Dari mana dimulai komit? Dari keluarga. Jangan ada kata-kata cerai. Itu bukan daripada Tuhan datangnya. Waktu engkau bilang capek Bu, itu bukan daripada Tuhan datangnya. Karena kita punya roh yang lebih besar daripada dunia ini. Kita gak akan mungkin capek menghadap masalah kita. Halo, 17 tahun saya menunggu suami saya bertobat. 17 tahun, bukan sebentar. 17 kali 365 hari, kali 24 jam, 60 menit, 60 detik, hitung sendiri. Suami saya paketnya komplit. Mabok, perempuan, narkoba, tabrakan, dan juga berantem. Cari suami saya paling gampang. Kalau gak di rumah sakit karena tabrakan, atau di kantor polisi karena narkoba. Gampang nyarinya, gak tempat yang lain, cuma itu aja. Tapi perhatikan, waktu engkau komit kepada Tuhan, sama Tuhan balikan tangan tuh very simple. Tahu cara suami saya bertobat bagaimana? Bukan karena masuk penjara, dia masuk penjara juga pakai lagi. Tahu gara-gara gimana? Hanya gara-gara ada SMS yang masuk firman. Pagi-pagi dapat dia baru pulang dari diskotik, ada masuk SMS firman. Dia bilang, In, kamu lihat saya dapat firman nih. Saya pun kaget, kok orang jahatin dapat firman, saya bilang. Betul? Dan itu akhirnya rupanya ternyata provider, akhirnya dia ambil, tiap hari dikirim. Dia suka, dikirim sama teman-teman, dikirim sama anak-anak kita. Tapi ternyata sudah hampir sebulan, pulsanya habis. Nah dia merasa kayaknya saya mesti kirim orang lain. Dia mulai baca Alkitab, dia kirim sampai hari ini dia kirim. Waktu pertama kali dia kirim masih belum ada perubahan. Sudah sebulan 2 bulan dia mulai merasa, masa sih masih ngerokok, rokok stop. Masa sih masih pakai narkoba stop. Masa sih masih ke diskotik stop. Masa sih masih berantem stop. Masa sih masih tabrakan juga sekarang bawa mobil jadi pelan. Kok bisa berubah? Firman yang mengubahkan. Makanya hari ini mari jangan pernah bilang saya gak mungkin bisa berubah Bu Indri. Keluarga saya gak mungkin bisa berubah. Bisa kalau engkau jadi partner kerja Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Asal kita komit, buah daripada komit, Tuhan jauh lebih komit pada kita. Yang keenam, siapa yang terakhir? Namanya gak ditulis. Tapi dia adalah Papa Musa. Halo, di tempat ini mungkin orang gak melihat kita. Karena kita gak punya talenta nyanyi, gak punya talenta khotbah, gak punya kepintaran apa-apa. Tapi engkau berdoa. Doakan keluargamu, doakan suamimu, doakan istrimu, doakan anakmu, doakan orang tua, doakan Indonesia. Upah kita langsung daripada Tuhan. Halo, jangan bangga dengan hanya ngejar tempat di sini.
Karena nanti yang Tuhan gak kenal tahu siapa? Orang yang di mimbar, yang menyampaikan kabar kalau kita gak hidup benar di mata Tuhan. Maka kayak saya belum tentu dikenal Tuhan loh kalau saya gak benar. Tapi orang-orang yang di luar sana, yang di belakang, yang tidak kelihatan, itu yang dapat upah langsung daripada Tuhan. Karena gak ada yang muji dia. Papa Musa gak ada yang muji. Tapi kalau gak Papa Musa setuju, gak mungkin mamanya berani bawa anaknya ke sungai Nil, betul? Ke Papa Musa bilang, jangan bawa. Unang, kalau bahasa Batak unang. Unang kamu bawa. Kan gimana bapaknya, betul? Tapi bapaknya bilang, oke, it's okay, aku bantu doa di belakang, kau yang jalankan. Waktu ada yang support kita, itu juga orang pilihan Tuhan. Hari ini saya sudah pelayanan 23 tahun. Mungkin di mimbar kalian kenal saya. Tahu di belakang saya siapa yang dipakai Tuhan? Suamiku dan anak-anak saya. Sekarang di kondisi tidak boleh kan sekarang, bentar lagi kan ini yang terakhir kita. Kalau tadi Pak Ari bisa bilang, In kamu jangan berangkat. Saya gak bisa berangkat loh. Tapi dia bilang, oke, saya doakan kamu. Yang penting pokoknya Tuhan pasti jaga. Dia adalah partner kerja Tuhan yang tidak kelihatan. Hari ini mari, jangan pernah bilang saya gak mungkin jadi partner kerja Tuhan. Sesederhana apapun keberadaan kita, Tuhan bisa pakai. Katakan aku mau jadi partner kerjamu Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mau pilih mana? Pion si jahat atau pion Tuhan? Hanya satu kuncinya, bukan S3, bukan karena engkau punya pabrik, bukan karena engkau mungkin orang yang hebat, bukan karena engkau mungkin ini dan itu, cukup engkau punya selfless, tanpa pamrih. Di sana Tuhan akan pakai kita menjadi partner kerjanya. Tuhan berkati, saya undang kita berdiri. Tuhan Yesus yang baik, kau ada di tempat ini. Mau jadi partner kerja Tuhan, brother sister? Yang mana kita? Mau jadi bidan? Mungkin kita dayang-dayang di tempat ini. Mungkin engkau di sini anak-anak muda seperti Miriam. Mungkin engkau seorang mama, orang rumah tangga biasa seperti Yohebed. Atau engkau sebagai imam dalam keluarga sama ini. Mungkin dunia gak ngelihat engkau. Karena dianggap imam yang gagal, gak punya apa-apa. Gak penting kita punya apa-apa. Yang penting kalau engkau meresponi hari ini. Lihat nanti karya Tuhan yang luar biasa. Kita nyanyikan. Mau ambil keputusan menjadi partner kerja Tuhan, sampai mau angkat tangan? Ya, letakkan tangan kita di dada. Kita nyanyikan. Seperti akan saya tutup. Curahkanlah kuasa-Mu Yes. Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Ini kami Tuhan Yesus yang baik. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Ya, lebih lagi minta Tuhan untuk memenuhi hidup kita. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, Mujizat terjadi di tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mau menjadi partner kerja-Mu Tuhan. Amin. kuasa-Mu Haleluya. mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi angkat tanganmu kalau engkau mau menjadi partner kerja Allah yang luar biasa. Haleluya Tuhan, inilah anak-anak-Mu Tuhan. Inilah keberadaan kami Tuhan. Kami tahu keadaan saat ini semakin tidak menentu. Satu hal yang kami pegang, janji-Mu ya dan amin untuk anak-anak yang menjadi partner kerja Tuhan. Mampukan kami Yesus, mampukan kami Allah kami. Berikan roh-Mu penuh dengan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, Allah kami yang baik, Roh Kudus kami yang luar biasa. Bapa, kami tetap percaya rancangan-Mu tidak pernah rancangan kecelakaan. Tetap mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau. Tapi kami tahu si jahat tidak tinggal diam Tuhan. Dia mau menghancurkan semua rancangan Tuhan yang baik bagi anak-anak Tuhan. Kami pegang satu hal Bapa, kami pasti menang. Melalui pandemi ini juga kami pasti akan bisa menghadapi dengan baik dan pasti menang. Jadikan kami menjadi partner-partner kerja-Mu Tuhan. Ada dayang-dayang, orang biasa-biasa, tapi dia bisa punya perkataan yang menguatkan, perkataan yang membangun, perkataan yang sesuai dengan maunya Tuhan, penuh dengan ucapan syukur. Itu Tuhan pilih. Yang kedua adalah bidan Bapak. Bidan adalah orang-orang karir, tapi dia mau keluar dari comfort zone, tidak menikmati hanya kesenangan dirinya sendiri. Dia mau bergerak Bapak. Itu juga kami mau Bapak. Yang ketiga adalah Miriam, rumah tangga yang Tuhan cari adalah rumah tangga yang bukan yang kaya, bukan yang terkenal, tapi yang ada kerukunan. Ada anggur manis.
Di sana Tuhan akan karyakan luar biasa. Tuhan lagi mencari keluarga-keluarga yang rukun di tempat ini. Waktu engkau mengalami kerukunan dalam keluarga, tinggal tunggu waktunya, Tuhan akan berkarya luar biasa. Pintu-pintu yang tertutup akan Tuhan bukakan. Dan juga Tuhan mencari anak-anak muda. Anak-anak muda tempat ini jangan pernah katakan saya muda, gak bisa apa-apa. Engkau muda dan engkau tulus, Tuhan akan perhitungkan engkau luar biasa. Yang kelima adalah siapa? Adalah Putri Firaun. Putri Firaun tidak hitung-hitungan. Dia tidak pandang muka. Bapa, ajarkan kami tidak hitung-hitungan dengan engkau. Apapun yang Tuhan mau, kami siap Bapa. Gak hitung-hitungan waktu, gak hitung-hitungan tenaga, gak hitung-hitungan apapun Tuhan. Karena engkau sudah terlalu amat baik pada kami. Yang kelima adalah Mama Musa. Seorang ibu rumah tangga pun Tuhan bisa pakai. Asal kami komit padamu Tuhan. Asal kami Bapa juga, Bapa mau ada pelepasan hak Tuhan. Gak merasa diri paling benar, gak merasa diri yang paling tahu segala-galanya. Kami mau belajar untuk mendengar Tuhan. Dan yang terakhir adalah Papa Musa. Seorang yang tidak ditulis namanya, tidak kelihatan ada di belakang layar. Tapi ternyata dia adalah pribadi-pribadi yang juga Tuhan pilih. Berkati anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Apapun keberadaan kami, Tuhan sudah mewakili 6 orang tadi. Kami mau tangkap pesan Tuhan hari ini, jadikanlah kami partner kerjamu Bapa. Melalui rohmu yang heran, kami pasti bisa. Melalui iman kami kepada Yesus, kami pasti bisa. Terpujilah Engkau, berkati Dr. Yanto dan keluarga, berkati juga untuk GBI PRJ, berkati juga untuk semua teman-teman yang ada di tempat ini. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Saudara diberkati oleh firman Tuhan, amin. Atas nama Gembala, pengerja dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya Ibu Evangelis Indri Pardede. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, seperti biasa ketika selesai ibadah, setelah doa berkat, saudara diminta untuk tidak langsung meninggalkan tempat ibadah. Begitupun Bapak Ibu Saudara yang di sektor A nanti setelah doa berkat jangan langsung keluar, tapi menunggu instruksi dari kami untuk proses keluarnya agar tidak terjadi kerumunan di luar. Ya. Berikutnya saudara juga diminta untuk bisa mengisi angket ibadah dengan cara meng-scan QR code yang ada di bangku di depan saudara masing-masing. Ya, jadi bisa men-scan QR code-nya lalu mengisi angket ibadah. Dan berikutnya kami rindu menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini. Kalau ada boleh lambaikan tangannya atau berdiri, apakah ada? Jangan malu-malu. Apakah ada yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini? Belum ada? Oh ada sebelah kanan saya. Halo, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, selamat datang di GBI PRJ. Baik saudara, kita berikutnya akan segera memberikan persembahan, bisa mempersiapkan persembahan yang terbaiknya. Ya, terima kasih. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dikasihi. Kita mempersiapkan persembahan kita pada hari ini, baik itu persembahan perpuluhan, diakonia maupun persembahan khusus lainnya. Jemaat yang hadir secara onsite dapat melakukan scan QR code yang terletak di depan kursi atau layar mimbar, atau dapat memberi persembahan secara transfer. Bagi mereka yang memegang amplop, nanti setelah ibadah selesai dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar. Begitu juga jemaat yang beribadah secara live streaming di rumah masing-masing dapat melakukan melalui QR code persembahan maupun juga transfer. Terima kasih. Mari kita semua bangkit berdiri dan persiapkan persembahan kita. Saya undang semua untuk bangkit berdiri untuk melakukan doa persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Semua musuh, penyakit, malapetaka dan kerugian dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaan dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, atas nama Gembala dan seluruh pengerja GBI PRJ Grup CK7, kami mengucapkan kongsi Sinian Kuai Le.
Gembala dan seluruh pengerja serta jemaat GBI PRJ CK7 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Evangelis Indri Pardede yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 pada pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah raya tersebut akan disertai dengan ibadah secara online lainnya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Brethren Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Inggris dan ibadah anak Bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 12 Februari 2022 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Juan Alexander Lesmana PSC. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Sesuai firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumuk-lumukmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan sesuai pesan dari Gembala Sidang untuk kita menaati firman Tuhan tersebut, maka sebagai gereja yang sepenuhnya mengikuti firman Tuhan, mari kita membawa persembahan buah sulung kita dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Jika kita taat melakukannya, maka Tuhan akan mencukupkan setiap apa yang kita butuhkan. Berikut kami sampaikan rekening bank khusus untuk persembahan buah sulung di awal tahun sebagai berikut. BCA Cabang Tamrin dengan nomor akaun 206-371-7878 atas nama GBI PRJ. Sehubungan dengan semakin meningkatnya penyebaran pandemi COVID-19 varian Omicron, maka demi kebaikan serta kesehatan pengerja dan jemaat, mulai minggu depan 13 Februari 2022 diputuskan untuk sementara waktu ibadah onsite ditiadakan. Dan pengerja serta jemaat dapat beribadah secara live streaming pada pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 melalui YouTube channel GBI PRJ CK7. Pemberitahuan perkembangan ibadah onsite akan kami umumkan lebih lanjut di news ibadah online apps GBI PRJ CK7 serta website www.gbiprj.org. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri untuk berdoa syafaat. Sebelum kita berdoa syafaat, sama-sama kita memperkatakan apa yang dimaksud oleh Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa
untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita berdoa syafaat. Kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, Kau curahkan shalom Tuhan. Engkau curahkan kemuliaan Tuhan atas Indonesia. Bapa, saat ini Tuhan kami bersatu hati berdoa untuk bangsa kami terhadap virus varian baru Omikron. Kami berdoa belas kasihan Tuhan turun atas bangsa ini. Terjadi kesembuhan, perhentian virus Omikron Tuhan. Tidak terjadi penyebaran Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memegang kendali atas bangsa ini. Tuhan memberikan kesehatan, imun yang kuat terhadap seluruh rakyat Indonesia Bapa. Kami tahu Tuhan Indonesia akan menjadi Indonesia yang terus bangkit, kuat ya Bapa. Karena tangan Tuhan yang kuat senantiasa memegang Indonesia. Kami mengangkat tangan kami Tuhan berdoa untuk Presiden kami yang terkasih, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin Bapa. Kami percaya kedua hamba-Mu diberkati dengan senantiasa kesehatan, kekuatan, hikmat, tuntunan yang daripada Tuhan. Memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Setiap keputusan-keputusan diambil, kebijakan-kebijakan seluruhnya berasal dari isi hati Tuhan. Karena Tuhan telah mengurapi kedua hamba-Mu dan memberikan kekuatan seluruh jajaran pemerintahan. Tuhan memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Dan di dalam varian baru ini Tuhan, biarlah pemimpin kami diberikan hikmat. Apa yang Tuhan langkah yang terbaik yang sesuai dengan isi hati-Mu. Kami berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu yang luar biasa. Hari ini telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Telah memberkati jemaat-jemaat-Mu Bapa. Berkati kesehatan hamba-Mu. Pengurapan lebih lagi. Kasih setia Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan. Biar dimanapun hamba-Mu berada ada terang Kristus. Kemuliaan Tuhan dinyatakan dan semakin dipakai Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang di akhir zaman ini. Berkati keluarga besarnya Tuhan, suaminya, anak-anaknya, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan. Kami juga membawa Tuhan doa kami kepada gembala sidang kami terkasih, Pak Niko Bapak. Hamba-Mu yang senantiasa setia Tuhan memberkati kesehatan ya Bapak. Pengurapan Tuhan senantiasa ada hamba-Mu. Keluarga besarnya, Ibu Hermin, anak, cucu-cucu, mantu semuanya aman dalam pelindungan Tuhan. Kami percaya kepekaan demi kepekaan Tuhan pakai kepada Pak Niko di akhir zaman ini. Memberikan visi misi kepada GBI Gatot Subroto. Kami membawa Tuhan doa kami untuk gembala kami yang terkasih Dr. Yanto. Biarlah Tuhan hamba-Mu semakin dipakai menjadi berkat, semakin diberikan kekuatan, pengurapan, tuntunan, hikmat ya Bapa, semakin peka menjadikan Tuhan setiap profesinya yang sebagai dokter berkat bagi banyak orang. Berkati Ibu Olivia sebagai tiang doa, berkati anak-anak, mantu dan cucu-cucunya Tuhan, semuanya dilindungi oleh Tuhan. Bapak, kami juga berdoa dengan sungguh-sungguh untuk generasi Yeremia. Bapak, kami percaya Tuhan memakai generasi Yeremia di akhir zaman ini, di tempat ini, di CK7, di bangsa Indonesia, bahkan sampai bangsa-bangsa. Biar bangsa kami penuh dengan generasi Yeremia yang takut akan Tuhan, yang membawa contoh kemuliaan nama Tuhan, membawa terang Kristus dan memenangkan jiwa, tidak kompromi terhadap dosa, hidup di dalam kekudusan dan benar-benar sungguh memberitakan kabar baik dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, hari ini yang datang dengan setiap pergumulan, kita bersepakat berdoa meminta kepada Tuhan. Apapun pergumulan dari Bapak Ibu semua, sama-sama kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hari ini mungkin datang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan oleh bilur-bilur-Mu, hamba-Mu berdoa sembuh Tuhan dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan yang letih lesu, berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan agar mereka senantiasa kuat, penuh pengharapan di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang membutuhkan mujizat, Tuhan pasti berikan pertolongan agar senantiasa mereka penuh dengan kasih Kristus, damai sejahtera dan penuh iman di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap doa-doa kami Tuhan dengar di dalam nama Tuhan Yesus. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dan Bapak Ibu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat yang mau taat dan setia kepada firman Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih anugerah dari Anak-Nya tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus
menyertai kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai. Baik kita percaya dan sudah berkati, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Gongzu daja, 新年快乐，诸如平安，福杯满溢，凡事施恩，勇敢随主。 Shalom saudara, saya yakin kita semua umat Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto sudah menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma baru dalam 7 gunung. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu model atau contoh yang juga berarti kerangka berpikir. Setelah kita mengetahui arti kata paradigma, pasti timbul kembali pertanyaan dari dalam diri kita. Paradigma baru di dalam hal apa sajakah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam 2 Samuel pasal 6, kita membaca bagaimana Daud membawa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem. Pada saat itu, Daud mengalami berbagai peristiwa yang mengubahkan paradigmanya dalam hal penyembahan kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan dijadikan sebagai prioritas paling utama di Israel dan kota Yerusalem, tempat tabut Tuhan berada menjadi pusat penyembahan sekaligus ibu kota Israel. Perubahan paradigma di dalam penyembahan kepada Tuhan ini dapat menjadi suatu acuan bahwa perubahan paradigma pun dapat terjadi di segala aspek kehidupan orang percaya. Apabila kita baca di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah agar manusia dapat menguasai dan mengelola Taman Eden sambil menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dikenal dengan creation mandate atau mandat penciptaan. Dengan adanya mandat ini, manusia secara khusus orang percaya diperintahkan untuk menguasai bidang-bidang kehidupan dengan cara memberikan dampak sosial di bumi ini. Lalu, pada bidang apa sajakah kita perlu memberikan dampak? Sekitar tahun 1975, Dr. Bill Bright, pendiri dari gerakan kampus Crusade for Christ, dan Loren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang bidang-bidang yang perlu diberi dampak oleh orang-orang percaya, yang dikenal dengan istilah The 7 Mountains of Influence atau 7 gunung pengaruh. Bidang-bidang ini adalah arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, dan government. Apakah ada kaitannya antara Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem dengan ketujuh gunung tersebut? Jawabannya adalah ada. Saudara terkasih, pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, selain merestorasi bentuk penyembahan kepada Tuhan, Daud juga memperbaharui bidang-bidang kehidupan lain, yaitu 7 bidang kehidupan tersebut. Dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berfirman agar umatnya tidak lagi mengingat hal-hal yang dulu, termasuk kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru bagi umatnya, yaitu suatu kerangka berpikir baru agar umatnya dapat memberikan dampak di dalam dunia ini. Jadi, bagaimanakah caranya agar kerangka berpikir baru atau paradigma baru ini dapat memberikan dampak bagi 7 gunung ini? Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 dituliskan mengenai Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin, seorang yang penuh roh dan hikmat. Stefanus tidak dipilih untuk mengajarkan firman atau memberitakan Injil, tetapi Tuhan memakai Stefanus secara luar biasa saat dia melayani orang-orang miskin itu. Dari kisah Stefanus, kita pelajari bahwa kita dapat membuat suatu restorasi dalam bidang di mana kita ditempatkan. Saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kuasanya, sama seperti Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, kita juga dipakai untuk membawa hadirat Allah dalam setiap bidang kehidupan yang kita geluti. Artinya, kita menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan mengimpartasikan nilai kerajaan Allah atau membawa otoritas yang disertai hikmat ilahi di marketplace. Di era Pentakosta ketiga saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa bagi anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali.
Oleh sebab itu, kita percaya bahwa pemberdayaan ilahi ini bukan saja akan mempengaruhi gereja Tuhan secara khusus, tapi juga akan membawa pengaruh bagi dunia secara umum. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya, kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan dan membawa perubahan dan pengaruh di dalam pekerjaan, keluarga, tempat pendidikan, media, dunia seni dan hiburan, pelayanan pada kaum marginal, bahkan dalam pemerintahan negara kita. Kita harus yakin bahwa melalui pemberdayaan Roh Kudus, kita diperlengkapi dan dimampukan untuk membawa perubahan, pengaruh, dan dampak di ketujuh aspek tersebut. Dengan demikian, terjadilah suatu perubahan paradigma yang akan membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengenal pribadi Kristus. Kita percaya bahwa inilah kerinduan Tuhan, yaitu supaya kerajaannya menjadi nyata di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi agen perubahan paradigma baru? Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.